tahu semuanya dan mencocok-nyocokkan bahasa-bahasa itu, aku mulai maksudnya nangis saat itu, maksudnya sedih bukan dalam artian salah apa ya agama, cuman kenapa harus dibohongin seperti itu. Kalau menurut aku saya dibohongin. Benarkah Alkitab sudah ditambal-tambalin atau sudah mengalami perubahan? Mari kita bahas. Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin menjawab dan meluruskan pernyataan atau apa yang disampaikan oleh seorang mualaf, yaitu berkaitan dengan Injil yang katanya sudah ditambal-tambalin dan sudah banyak mengalami perubahan. Tentu pernyataan ini tidaklah benar. Oleh karenanya video ini saya buat bukan berarti saya membenci yang mualaf ini, tetapi melalui bagian ini saya hanya ingin meluruskan apa yang tidak benar yang ia sampaikan tentang ajaran kekristenan. Karena menurut saya punya hak untuk meluruskannya. Dan Bapak Ibu Saudara juga punya hak untuk meluruskan jika ada ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama. Buku-buku yang menunjang hal itu, misalnya waktu itu awal-awalnya sih pengen tahunya dari buku-buku Kristen sendiri. Sempat tanya ke ayah saya tentang gereja mula-mula. Gitu. Jadi sempat dikasih tahu buku apa ya gereja mula-mula, pokoknya gambarnya ada cawan gitu. Jadi sempat baca di situ juga. Muncullah tentang Konstantinopel. Jadi saya juga cari tahu tentang Konstantinopel, gimana berdirinya. Di situ juga ketemu tentang Trinitas, gimana bentuknya Trinitas, sampai ketemu bukunya si Dr. Gerald yang Salib di Bulan Sabit. Itu kebetulan saya sering maksudnya pas mau baca tetap lihat referensinya dari mana. Kebetulan waktu itu ketemunya tentang kitab misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu seperti apa dibentuknya. Jadi itu hanya dijahit lagi, maksudnya diulang-ulang terus ditambal-tambalin gitu. Jadi ada banyak hal yang dirubah. Jadi nggak murni perkataan-perkataan Yesus itu nggak murni di situ. Ya sudah, aku pas lihat referensinya ada Gold and Gospel ya, terus kemudian Ahmad Deedat juga bukunya. Jadi kebetulan di Gramedia ada Ahmad Deedat. Alhamdulillah, maksudnya di situ juga lebih jelas lagi tentang apa yang aku ingin tahu gitu. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama dan Anda sudah melihat bagaimana mualaf ini mengatakan bahwa Alkitab atau Injil sudah banyak yang ditambal-tambalin, dijahit, bahkan banyak mengalami perubahan. Tentu tuduhan semacam ini adalah tuduhan yang klasik dan sudah banyak orang atau apologet Muslim yang menyerang bahkan ingin membuktikan bagian ini. Tapi jujur saya mau katakan bahwa tuduhan-tuduhan semacam ini sebenarnya tuduhan yang sangat lemah karena tanpa bukti dan hanya klaim kosong. Sebenarnya ketika ada pernyataan atau tuduhan semacam ini, satu yang menjadi tujuannya adalah karena Alkitab adalah jantung daripada kekristenan. Karena orang Kristen mempercayai bahwa Alkitab itu adalah kitab suci mereka. Oleh karenanya lah, kalau saja Alkitab benar-benar sudah mengalami perubahan, tentu apa yang mereka imani tentu juga salah dan tidak benar. Tapi saya perlu tekankan bahwa tuduhan ini tidaklah benar bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan kalaupun sudah dipalsukan, saya ingin menjawab dan menyanggah tuduhan ini. Yang pertama, kapan Alkitab sudah mengalami perubahan?
Yang kedua, di bagian mana atau ayat mana di dalam Injil yang sudah mengalami perubahan. Tentu harus ditentukan atau ditunjukkan ayatnya yang mana, di bagian mana. Yang ketiga, tolak ukur mengatakan bahwa Injil sudah mengalami banyak perubahan, tentu harus ada yang asli. Dan kalau ada yang asli, tolong tunjukkan di mana yang asli itu, supaya saya percaya bahwa Alkitab atau Injil itu sudah mengalami banyak perubahan. Dengan menyampaikan bagian ini, saya percaya mereka yang menuduh bahwa Alkitab sudah mengalami perubahan dan sudah dipalsukan tentu tidak bisa menjawab. Karena mereka tidak punya bukti dan mereka hanya mengklaim sepihak saja. Teman-teman, kenapa kita perlu belajar seperti ini? Karena kalau kita sedang di dalam kebimbangan seperti contohnya saudari yang sudah mualaf ini, ia mengalami kebimbangan dan tidak menemukan jawaban. Dan lucunya, ia mencari jawaban kepada buku-buku yang tidak sepaham dengan kekristenan, yang tentu menyerang Alkitab dan menyerang kekristenan. Seperti tadi buku-buku yang sudah disampaikan oleh saudari mualaf ini. Jadi saran saya bagi Anda yang hari-hari ini mungkin mengalami kebimbangan tentang ajaran kekristenan, datangi hamba Tuhan atau orang yang Anda anggap mengerti tentang kekristenan. Datangi, tanyakan dengan baik. Yang kedua, baca Alkitab. Supaya apa? Supaya Anda juga tahu di bagian mana atau benarkah tuduhan-tuduhan atau apa yang sedang kamu kurang pahami atau sedang membuat kamu bimbang, kamu cari di dalam Alkitab. Pasti kamu juga akan menemukannya. Jadi, itu saran saya. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat weekend bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.